Setelah pergantian presiden, isu lama soal keaslian ijazah sarjana kehutanan Joko Widodo kembali mencuat ke permukaan, seolah menjadi babak baru dalam drama politik Indonesia yang tak pernah sepi dari kontroversi. Kali ini, narasi yang berkembang jauh lebih tajam dan penuh emosi. Tuduhan mengenai kejanggalan format, jenis kertas yang digunakan, hingga detail kecil seperti tinta dan tanda tangan, menjadi bahan perdebatan sengit di ruang publik. Nomor seri ijazah yang dianggap tidak lazim kembali dilempar ke tengah masyarakat, memicu gelombang spekulasi baru yang semakin liar. Kali ini, isu tersebut didorong oleh klaim baru dari sejumlah pihak, termasuk keterlibatan figur publik yang memperkeruh suasana dengan pernyataan-pernyataan kontroversial di media. Seorang whistleblower bahkan mengklaim bahwa ijazah itu dicetak di kios pengetikan Pasar Pramuka, sebuah tuduhan yang langsung menyulut perdebatan panas di media sosial dan forum-forum diskusi. Apalagi setelah pasar itu mengalami kebakaran hebat, rumor pun berkembang liar, seolah ada upaya menghilangkan jejak penting yang bisa mengungkap kebenaran. Publik pun terbelah. Sebagian melihat ini sebagai upaya sistematis untuk menghapus bukti dan menutupi fakta, sementara yang lain menilai semua ini hanyalah kebetulan yang sengaja dipolitisasi demi kepentingan kelompok tertentu. Diskusi di warung kopi, media sosial, hingga ruang-ruang keluarga pun dipenuhi perdebatan soal motif di balik isu ini. Ada yang skeptis, ada pula yang percaya penuh pada narasi yang beredar. Isu ini kini telah menjelma menjadi simbol pertarungan narasi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara, memperlihatkan betapa rapuhnya kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan hukum. Di satu sisi, ada kelompok yang terus mempertanyakan integritas pemerintahan sebelumnya, menuntut transparansi dan kejelasan dari pihak-pihak terkait. Namun di sisi lain, para pendukung Jokowi menilai tuduhan ini hanyalah fitnah yang sengaja dihembuskan untuk mendelegitimasi sosok yang mereka anggap telah membawa perubahan. Di tengah kebisingan informasi yang saling bertabrakan, publik dipaksa untuk memilah mana fakta, mana fiksi, dan mana yang sekadar opini tanpa dasar. Mencari kebenaran di antara tumpukan informasi yang bias bukanlah perkara mudah, namun inilah tantangan terbesar masyarakat di era digital. Tetap kritis, rasional, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum tentu benar. Sorotan kini tertuju pada Roy Suryo, mantan Menpora dan pakar telematika, yang aktif menginvestigasi keaslian ijazah Jokowi. Polisi memanggil Roy sebagai saksi, berharap keterangan dan dokumen yang ia miliki bisa jadi potongan penting dalam kasus ini. Roy tak sekadar melempar isu, ia mendatangi UGM bersama tim hukumnya untuk meminta klarifikasi dan melihat bukti fisik ijazah. Pertanyaannya, apakah Roy benar saksi kunci atau hanya pemicu yang menghidupkan kembali isu ini? Klaim teknisnya memberi dimensi baru, tapi banyak yang menilai perannya lebih politis. Apapun itu, pemanggilan Roy oleh polisi resmi menyeretnya ke ranah hukum. Jadwal pemeriksaan Roy Suryo sebagai saksi sudah ditetapkan, namun ia tak hadir di Polda Metro Jaya. Media ramai menyebut Roy mangkir, tapi ia membantah keras. Bagaimana saya bisa mangkir jika surat panggilan pun tak pernah saya terima? Roy mengaku baru tahu jadwal pemeriksaan dari media, bukan dari surat resmi. Hal ini menimbulkan pertanyaan soal administrasi dan komunikasi penyidik. Apakah ada kesalahan teknis atau miskomunikasi? Ketidakjelasan ini jadi amunisi Roy untuk membantah tudingan mangkir. Drama panggilan yang tak sampai ini menambah kerumitan kasus dan menunda proses pengumpulan keterangan. Menanggapi ketidakhadiran Roy, polisi memilih fokus pada kelanjutan penyelidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan pemanggilan ulang Roy Suryo masih dalam pertimbangan, menunggu evaluasi kebutuhan penyidikan. Jika keterangan Roy dianggap krusial, pemanggilan ulang pasti dilakukan. Polisi menegaskan proses pengumpulan fakta masih berjalan dan akan memanggil siapapun yang dibutuhkan. Sikap ini menunjukkan polisi ingin menjaga fokus pada substansi kasus, bukan polemik prosedural. Publik menanti apakah surat panggilan kedua benar-benar akan dilayangkan. Keputusan ini akan jadi indikator penting peran Roy dalam peta penyelidikan. Sebelum dipanggil polisi, Roy Suryo sudah lebih dulu mendatangi UGM bersama tim pembela ulama dan aktivis. Ia meminta klarifikasi dan ingin melihat bukti fisik ijazah Jokowi. Setelah pengamatan,
Roy justru menemukan lebih banyak pertanyaan perbedaan jenis ketikan, teknik cetak yang tak konsisten, dan ketiadaan elemen penting seperti lembar persetujuan dosen. Temuan ini ia bawa ke publik sebagai dasar keraguannya. Roy juga mengkritik UGM yang dinilai kurang transparan karena tak menyimpan ijazah asli sebagai arsip. Ia menolak pembuktian berbasis foto atau salinan digital, menuntut dokumen fisik. Alih-alih menutup polemik, kunjungan ke UGM justru membuka kotak Pandora baru. Universitas Gadjah Mada, sebagai salah satu kampus tertua dan paling bergengsi di Indonesia, konsisten membantah tuduhan yang beredar di masyarakat. Pihak universitas menegaskan bahwa Jokowi adalah alumnus sah, dan ijazah yang dimilikinya benar-benar otentik, bukan hasil rekayasa atau pemalsuan, seperti yang dituduhkan oleh sebagian pihak. Rektorat UGM secara terbuka menunjukkan berbagai data pendukung, mulai dari dokumen resmi, arsip lama, hingga surat-surat yang membuktikan keabsahan status Jokowi sebagai mahasiswa dan lulusan UGM. Mereka juga mengundang media untuk melihat langsung dokumen-dokumen tersebut sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Data yang ditampilkan meliputi catatan akademik, daftar wisudawan, serta dokumen administrasi lain yang telah disimpan rapi selama puluhan tahun. Semua dokumen ini diverifikasi ulang oleh pihak universitas untuk memastikan tidak ada keraguan sedikit pun. Rektorat juga menegaskan bahwa perbedaan format dokumen dan ijazah dari era 80-an adalah hal yang wajar, karena setiap periode memiliki standar dan desain administrasi yang berbeda. Hal ini sering terjadi di banyak universitas di Indonesia, seiring perkembangan teknologi dan regulasi. Dari lingkaran dekat Jokowi, Paiman Raharjo yang sempat disebut-sebut sebagai pencetak ijazah palsu di Pasar Pramuka, membantah keras tuduhan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah terlibat dalam praktik pemalsuan dokumen apapun, apalagi untuk tokoh sekelas Jokowi. Dalam pernyataannya kepada media, Paiman menyebut tuduhan itu sebagai fitnah yang sangat merugikan nama baiknya dan keluarganya. Ia bahkan menantang pihak-pihak penuduh untuk membuktikan klaim mereka secara terbuka. Ia juga menegaskan bahwa bisnis jasa pengetikan miliknya di Pasar Pramuka sudah lama tutup, jauh sebelum isu ini mencuat ke publik. Tidak ada lagi aktivitas pengetikan atau pembuatan dokumen di tempat tersebut. Bantahan-bantahan ini menjadi penyeimbang narasi keraguan yang terus dibangun oleh pihak-pihak skeptis. Media massa pun ramai membahas klarifikasi dari kampus dan lingkaran istana, menghadirkan berbagai sudut pandang untuk publik. Kubu pembela menilai isu ijazah palsu ini hanyalah bagian dari kampanye hitam yang didaur ulang setiap kali momentum politik memanas. Mereka percaya tuduhan ini sengaja dihembuskan untuk merusak citra dan kepercayaan publik. Namun, dengan polarisasi masyarakat yang semakin tajam, klarifikasi dan bukti yang disampaikan seringkali hanya didengar oleh mereka yang memang sudah percaya sejak awal. Sementara itu, kelompok yang ragu tetap menuntut bukti lebih kuat dan meyakinkan. Perdebatan pun terus berlangsung, memperlihatkan betapa isu ini telah menjadi bagian dari dinamika politik dan sosial yang lebih luas di Indonesia. Untuk mengakhiri polemik, Polri sudah melakukan uji forensik pada ijazah Jokowi. Hasilnya, dokumen dinyatakan asli, identik dengan dokumen pembanding dari era yang sama. Analisis meliputi kertas, tinta, teknik cetak dan tanda tangan tanpa temuan anomali. Hasil forensik ini seharusnya jadi titik akhir kontroversi, tapi skeptis tetap menuntut uji ulang oleh lembaga independen. Meski begitu, hasil Polri tetap jadi fakta hukum utama. Fakta ini selalu diangkat kubu pembela setiap isu ini muncul. Namun dalam politik, persepsi sering lebih kuat dari fakta, dan isu bisa terus hidup meski sudah diuji secara ilmiah. Isu ijazah palsu berdampak luas, bukan hanya pada integritas Jokowi, tapi juga legasi politik dan karier putranya, Gibran. Nama-nama loyalis Jokowi di kabinet Prabowo ikut terseret, jadi sasaran kritik publik. Isu ini jadi pintu masuk mengkritik sisa-sisa pengaruh rezim lama di pemerintahan baru. Publik terbelah tajam, perdebatan sengit di media sosial dan forum diskusi. Bagi kubu Jokowi, membuktikan keaslian ijazah adalah kunci menjaga kehormatan. Bagi penuduh, membuktikan sebaliknya adalah kemenangan politik. Bagi pemerintah, penanganan kasus ini jadi ujian komitmen pada supremasi hukum. Di balik drama ijazah yang ramai diperbincangkan, kita diingatkan pada satu pelajaran penting.
Transparansi dan keadilan harus menjadi fondasi utama dalam menangani setiap tuduhan yang diarahkan kepada pejabat negara. Proses hukum yang adil bukan hanya soal mencari siapa yang salah atau benar, tapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika tuduhan muncul, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan terbuka, bukan sekadar narasi yang saling menyerang tanpa dasar. Respons terbaik atas tuduhan serius adalah pembuktian terbuka dan akuntabel, bukan saling serang narasi. Setiap pihak yang terlibat harus berani menghadirkan bukti di ruang publik, sehingga masyarakat bisa menilai secara objektif. Dengan demikian, proses klarifikasi tidak berubah menjadi ajang adu opini yang membingungkan, melainkan menjadi proses pencarian kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Institusi seperti universitas dan penegak hukum memegang peran sentral dalam menjaga integritas proses ini. Mereka harus menyajikan fakta secara gamblang, tanpa ada yang ditutup-tutupi, dan menjalankan proses hukum sesuai aturan yang berlaku. Keterbukaan informasi dan profesionalisme sangat penting agar tidak ada ruang bagi spekulasi liar yang bisa merusak reputasi individu maupun institusi. Keadilan menuntut proses hukum berjalan berdasarkan bukti, bukan tekanan publik atau opini yang berkembang di media sosial. Hakim dan aparat penegak hukum harus tetap independen, tidak terpengaruh oleh opini mayoritas, dan hanya berpegang pada fakta yang terungkap di persidangan. Setiap individu berhak dianggap tak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Prinsip praduga tak bersalah ini adalah pilar utama keadilan, yang harus dijaga agar tidak ada yang menjadi korban fitnah atau penghakiman sepihak sebelum proses hukum selesai. Di era distraksi informasi seperti sekarang, publik harus semakin kritis dalam memilah mana tuduhan yang berdasar dan mana yang sekadar fitnah. Informasi yang beredar begitu cepat, sehingga mudah sekali terjadi kesalahpahaman atau manipulasi fakta. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya. Penyelesaian yang adil dan transparan akan menjadi pesan kuat bagi semua pihak bahwa kebenaran berbasis fakta harus diutamakan di atas kepentingan politik sesaat. Dengan menjaga nalar dan integritas, kita bisa membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan di tengah derasnya arus informasi yang seringkali menyesatkan.